bisa diakses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian dan pendengar, pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Insyaallah tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan masalah suap menyuap dalam peradilan atau meloloskan pekerjaan seorang pegawai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di zaman ini banyak sekali ya, kasus suap menyuap ya. Baik itu tujuannya adalah untuk agar dimenangkan di dalam peradilan atau untuk mempermudah dia dalam mengakses hukum sehingga hukum itu tumpul terhadap dirinya, atau misalnya kita memberikan uang ya, agar kita dipermudah mengakses pekerjaan tertentu atau melalui orang dalam. Misalnya kita memberikan sejumlah uang tertentu, maka kita akan ditempatkan bekerja, padahal itu tidak sesuai dengan prosedurnya begitu ya. Dan itu banyak terjadi di zaman sekarang ini, di mana orang memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kedudukan yang ia miliki untuk mengumpulkan uang di luar dari gaji. Ini dia kumpulkan dari berbagai macam jalan. Baik itu pemberian dari pengusaha, misal untuk meloloskan urusannya, atau misalnya ketika dia seorang hakim, dia mengambil itu dari uang suap. Maka yang seperti ini, ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, di mana setiap orang itu menggunakan atau menghalalkan semua cara untuk memuaskan keinginannya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, suap menyuap ya, di dalam Islam itu dikenal dengan istilah rishwah. Ya, orang Malaysia bilang ngarasuah. Ya. Kalau kita bilang itu suap, suap menyuap. Apa itu rishwah? Apa itu suap menyuap? Dikatakan oleh Ibnu Athir rahimahullahu taala, al-waslatu ila al-hajati bil musana'ah. Rishwah itu adalah suap, atau rishwah adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan. Ini dikatakan oleh Ibnu Athir. Jadi rishwah itu adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan perantara bujukan.
Dan kita tahu suap ini tidak harus di dalam bentuk uang. Kadangkala di dalam bentuk rumah, dalam bentuk kendaraan, atau dalam bentuk lainnya. Jadi suap itu tidak terbatas ya kepada uang saja, akan tetapi bisa kepada benda bergerak atau kepada benda yang tak bergerak. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah suap, menyuap atau riswah ketika diubah namanya ya, maka tidak akan mengubah status hukum haram. Karena sebagian orang ini mengubah istilah uang pemberian atau tips itu dengan istilah hadiah, ada istilah sedekah, ada mengistilahkannya dengan uang ucapan terima kasih, atau dengan istilah-istilah lainnya untuk menggantikan istilah suap yang ia lakukan atau rasuah yang ia lakukan. Maka hukumnya tetap haram. Sebagaimana orang mengganti istilah riba itu dengan istilah bunga, itu tidak akan mengubah status status haramnya. Ya, oleh karena itu suap itu ya bagaimanapun caranya, apapun istilah yang digunakan, dia tetap haram. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang berkepentingan yang menerima uang suap itu adalah orang yang memakan harta dengan jalan yang batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Kata Allah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, ya, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan yang keliru, padahal kamu mengetahui. Ini Al-Baqarah ayat 188. Jadi, kita dilarang untuk memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil. Misalnya dengan cara suap, minta disuap. Nggak boleh. Ya. Atau misalnya kita ingin dipermudah di dalam urusan-urusan tertentu oleh hakim, agar hukum misalnya tumpul kepada kita dan tajam kepada lawan kita. Padahal kita yang salah. Akan tetapi karena hakim sudah ditutup mulutnya dengan uang suap, maka dia memenangkan yang salah. Ya, dan tetap menghukum yang benar atau meloloskannya sama sekali. Oleh karena itu, ya, hendaknya setiap orang yang dibebankan di pundaknya dengan beban yang berat itu menjadi hakim, menjadi pemutus perkara, menjadi pemimpin, hendaknya dia amanah di dalam urusannya. Jangan sampai dia menjadikan jabatan kepentingan yang ia pikul sebagai sarana untuk mewujudkan semua keinginannya. Kemudian dia menghalalkan semua cara untuk mencapai itu. Itu dengan cara menerima suap. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'natullahi ala rashi wal murtashi." Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan yang disuap. Ini diriwayatkan oleh Ahmad yang lain dan hadis ini sahih. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya baik yang memberikan suap atau yang minta disuap itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa suap menyuap ini termasuk dosa besar karena Rasul SAW menyampaikan bahwasanya ancamannya adalah laknat. Ya.
Dan semua bentuk suap menyuap atau sogokan itu haram berdasarkan ijma' para ulama. Ya, jadi tidak dibenarkan memberikan suap, meminta suap, ya, menerima suap itu nggak boleh atau menjadi penghubung antara pemberi suap dan penerima suap. Semua yang berkaitan dengan masalah suap menyuap ini haram hukumnya. Ya. Termasuk orang yang menjadi perantaranya. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawasya wal murtasya wa rawaisya ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Bahwasanya Rasul SAW itu melaknat pemberi suap, penerima suap, dan yang menjadi perantaranya. Itu orang yang menghubungkan antara penyuap dan yang minta disuap. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Namun sanad hadis ini dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Ya. Di mana orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan yang minta disuap itu dilaknat. Ya. Dan dia telah melakukan dosa besar dan mempermudah orang dalam melakukan kemaksiatan karena sudah menjadi perantara itu tadi. Artinya dia sudah mempermudah orang memberikan suap kepada orang yang minta disuap. Maka dalam hal ini dia sudah ta'awun di dalam keburukan. Ya. Sehingga sangat pantas sekali jika ketiga-tiganya ini dilaknat di dalam syariat kita. Baik orang yang meminta disuap, perantaranya atau orang yang memberi suap. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka haram hukumnya kita memberikan suap kepada hakim ataupun menerima suap, ya. Jadi meskipun hakim tidak meminta suap, inisiatif itu dari diri kita sendiri ingin memberikan suap, itu nggak boleh. Apalagi sampai hakim, ya, kalau kamu ingin didoloskan, kamu berikan sejumlah uang kepada saya, maka itu nggak boleh. Ya, baik disyaratkan atau tidak, nggak boleh. Ya. Meskipun kita di pihak yang benar begitu. Misalnya kita dihadapkan sebuah kasus, karena kita tidak ingin berlarut-larut, misalnya, meskipun kita benar, akhirnya kita berikan uang suap agar kasus kita dipercepat, diselesaikan. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena memutuskan perkara dengan benar yang hakim lakukan itu adalah sebuah kewajiban hakim, itu keharusan, itu pekerjaannya untuk memenangkan yang benar. Oleh karena itu, ya, tidak dibenarkan kita memberikan suap, ya, baik dipersyaratkan sebelumnya atau tidak, baik diminta atau tidak, nggak boleh. Atau kita menerimanya, baik kita persyaratkan atau tidak, nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudallu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sesama kalian, kata Allah, dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan yang keliru, jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Ini Al-Baqarah ayat 188. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan hakim, atau ingin dimudahkan mengakses sebuah pekerjaan, maka jangan pernah kita bermudah-mudahan di dalam menyuap. Biarkan saja mekanismenya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Biarkan saja. Jangan jadikan uang sebagai alat untuk mempermudah semua urusan kita. Jika itu prinsipnya, maka banyak sekali larangan-larangan yang kita langgar. Bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga misalnya kalau sudah musim politik misalnya, banyak orang yang kampanye tapi dengan memberikan uang. Agar apa? Agar kita memilih orang yang memberikan uang itu. Baik itu kepala desa, bupati,
gubernur, sampai yang paling atas presiden misalnya, anggota legislatif, ya, atau jabatan lainnya, di mana mereka memberikan uang dan mereka meminta agar mereka dipilih dengan uang yang mereka berikan. Maka ini juga termasuk suap menyuap dan ini hukumnya adalah haram, ya. Dan ini jatuhnya apa? Kita ta'awun di dalam maksiat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam apa dosa dan pelanggaran. Di dalam pelanggaran dan dosa. Enggak boleh. Oleh karena itu, ya ketika ada orang yang menyuap kita, ini uang, tolong pilih saya. Ya, satu, kita sudah menerima suap dan ini dilaknat. Baik yang memberi suap atau yang menerima suap itu dilaknat. Yang mengantarkan uang itu tim sukses, artinya ada perantara, maka dia juga dilaknat. Kemudian kita sudah membantu dia dalam melakukan kebatilan dengan menerima uang suap itu. Kita sudah mengambil harta yang haram. Maka banyak ya orang yang bermudah-mudahan di dalam menerima uang suap ini. Oh, itu uang hak saya kok. Ya karena saya memilih dia, maka saya berhak mendapatkan sesuatu. Itu suap. Dan banyak orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan orang menganggap bahwasanya ya, serangan fajar itu sesuatu yang nggak ada apa-apa, sesuatu yang lumrah. Padahal itu suap, nggak boleh diterima, haram. Oleh karena itu kita harus berprinsip. Setiap orang yang ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin, di mana mereka melakukan suap, berarti mereka itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Kalau semua dari mereka melakukan suap, berarti mereka semua itu tidak ada yang pantas untuk itu. Oleh karena itu, ya kita jangan juga bermudah-mudahan, jangan juga berlemah lembut dengan cara menerima uang suap itu. Tolak. Kita punya prinsip. Prinsip kita adalah sebagai seorang muslim, di mana Allah mengharamkan atas diri kita, baik menerima suap, baik menjadi perantara atau yang memberi suap. Ya, oleh karena itu jika ada serangan fajar, tolak, ya, tolak. Terjemahan yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan juga berbicara mengenai uang sogok atau uang suap. Maka kata beliau, ya, mengambil uang sogok atau uang suap itu termasuk penghasilan yang haram, keharaman yang paling keras dan penghasilan yang paling jelek. Ini katakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Oleh karena itu ketika kita melazimkan menerima uang suap dan menjadikan uang suap sebagai pemasukan kita dan kita gabungkan dengan harta kita, kita berikan kepada anak istri kita jadikan itu sebagai biaya misalnya untuk ibadah, yuk kita naik haji dengan uang hasil suap, maka tidak akan memperoleh keberkahan dari apa yang kita lakukan itu. Dan ibadah yang dilakukan dengan uang haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ya ada suatu tindakan atau perbuatan yang hampir menyerupai suap menyuap. Ya. Padahal tidak dihukumi suap menyuap, tidak dihukumi risyuah dalam syariat kita. Misalnya apa? Misalnya pemberian atau risyuah yang diberikan dengan tujuan untuk kita agar kita kembali mendapatkan hak kita dan agar kita tidak dizalimi. Jadi risyuah itu sebenarnya adalah tujuan pemberian risyuah itu sebenarnya adalah untuk membatalkan kebenaran atau
untuk melakukan kebatilan, ya, sehingga terjadi misalnya kezaliman, itu risyuah, suap menyuap, atau agar mempermudah kita mendapatkan pekerjaan tertentu. Akhirnya yang berkompeten itu tereliminasi, sehingga mereka tidak tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan kita yang tidak pantas, kita yang dipilih karena paling besar suap yang kita berikan. Ini kezaliman, ya. Namun ada suatu tindakan yang menyerupai risyuah atau suap menyuap, padahal itu tidak termasuk suap menyuap, yaitu ketika kita memberikan itu, tujuan kita bukan juga untuk membatalkan kebenaran, kemudian bukan juga untuk melakukan kebatilan, akan tetapi hanya agar kita mendapatkan hak kita, ya. Sehingga dengan kita memberikan uang itu, kita tidak dizalimi, ya. Orang yang memberikan uang itu karena sudah dipersyaratkan sebelumnya, itu dia tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi yang menerima, yang mempersyaratkan itu mendapatkan dosa. Misalnya apa? Misalnya kita membuat KTP. Membuat KTP itu gratis. Tetapi ketika kita ingin mengambil KTP itu dan dipersyaratkan, maka ya udah kita berikan uang, kita ambil hak kita. Apakah itu sudah tidak? Apakah itu termasuk suap? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita mengambil hak kita di situ. Kita memberikan uang itu tidak terjatuh di dalam kekeliruan, tidak ada dosanya. Tetapi yang menerima itu mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia sudah menahan hak kita. Atau misalnya pembuatan SIM, ya. Kadangkala itu kan dipersyaratkan dengan jumlah tertentu. Maka nggak ada masalah. Kita berikan sejumlah uang, kita dapatkan SIM kita. Karena SIM itu hak kita. Ya. Itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah yang mempersyaratkan itu. Atau misalnya contoh lain yang konkret misalnya. Ketika kita membawa barang tertentu dari luar negeri, kemudian ditahan misalnya. Anda tidak boleh, ya, mengambil barang Anda sebelum Anda memberikan sejumlah uang kepada kami. Maka kita berikan itu untuk mengambil hak kita, dan itu nggak ada masalah karena kita mengambil hak kita. Yang mendapatkan dosa adalah yang menerima uang pemberian kita itu, sedangkan kita tidak. Karena kita dalam rangka mengambil hak itu. Karena jika tidak kita berikan, hak kita tidak akan diberikan. Itu hak kita. Ya. Oleh karena itu, kasus-kasus yang seperti ini, di mana kita berhak atas barang-barang tertentu, misalnya karena memang itu barang kita, atau kita memiliki berhak untuk mengakses fasilitas tertentu, sedangkan sebenarnya gratis, tapi yang pengelola itu mempersyaratkan, pengurus mempersyaratkan. Ya udah kita ikuti saja. Kita tidak berdosa, yang berdosa adalah mereka yang mempersyaratkan. Oleh karena itu, misalnya pemberian uang, misalnya agar kita mendapatkan barang kita kembali, misalnya, ya silahkan saja, gak ada masalah. Ya, kenapa demikian? Karena di situ ada hak kita. Ya, oleh karena itu, pemberian uang atau risyuah pada hal-hal yang memang kita berhak untuk menerimanya, itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah apabila kita tidak mempunyai hak, kemudian kita lakukan risyuah atau suap menyuap agar kita mendapatkan hak itu. Itu yang nggak boleh. Ya. Para jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana misalnya? Saya misalnya masuk, ya, ingin menjadi polisi misalnya, atau saya ingin menjadi PNS misalnya. Kemudian saya melakukan sogok agar saya diterima. Lalu bagaimana dengan gaji saya?
Ya, ternyata setelah dia melakukan sogok dia diterima, baik itu menjadi polisi kah, baik dia menjadi PNS kah atau menjadi apapun itu. Dia diterima karena dia melakukan suap. Lalu bagaimana dengan gaji saya? Ya, maka perlu perlu dirinci. Pertama, apabila dia menyogok tapi dia berkompeten dalam pekerjaan itu. Karena misalnya ada 10 orang pendaftar sama-sama berkompeten semuanya. Dan semuanya ini berhak untuk menerima pekerjaan itu. Tetapi perusahaan atau lembaga tertentu hanya menerima satu dua orang saja. Padahal semuanya ini berkompeten dan berhak menerima pekerjaan itu. Kemudian dia melakukan suap. Ya, maka gajinya gajinya halal. Tetapi dia sudah melakukan dosa-dosa besar itu dengan cara menyuap. Tapi dia berkompeten ya. Dia berkompeten. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Tidaklah mengapa insya Allah dan wajib bertaubat karena dia telah melakukan sogok. Hal ini apabila ia mampu atau berkompeten di dalam pekerjaannya tersebut sebagaimana yang semestinya. Tidak mengapa darinya dari sisi pekerjaannya atau gajinya. Akan tetapi dia telah salah dalam karena telah melakukan penyogokan sebelumnya dan wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Syekh bin Bas. Jadi ketika seseorang itu menyogok sedangkan dia memang berkompeten tetapi karena uh, han- hanya dia ingin memenangkan pekerjaan itu kemudian dia melakukan sogok sedangkan semua pendaftar itu berkompeten. Hanya saja dia memenangkan itu dengan sogok maka gajinya tetap halal dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu kedua, dia tidak berkompeten, dia melakukan sogok, dia mendapatkan pekerjaan itu. Sedangkan dia tidak berkompeten. Dan banyak orang yang lebih berkompeten dari selain diri. Dia menang itu karena dia menyogok. Ya, maka dalam hal ini dia harus bertaubat dari perbuatan itu dan dia wajib memperbaiki diri. Ya, dia wajib memperbaiki diri dan dia wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya dan gajinya itu haram. Misalnya ada 10 orang yang mendaftar. 9 orang ini sangat berkompeten dan berpotensi diterima. Sedangkan ya perusahaan hanya menerima satu dua orang saja. Sedangkan satu orang ini sama sekali tidak berkompeten. Dia menyogok dan sogokannya paling besar. Akhirnya dia diterima, sedangkan dia tidak berkompeten. Maka dia sudah melakukan suap menyuap dan dia sudah melakukan kezaliman. Kenapa? Dia tidak berhak mendapatkan pekerjaan itu, sedangkan ada yang lebih berhak dari dia karena dia tidak berkompeten. Maka dalam hal ini dia wajib mengundurkan diri dan gajinya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau tidak berhak mendapatkan pekerjaan itu, maka tidak boleh diloloskan. Tidak boleh diloloskan. Oleh karena itu ketika seseorang itu melakukan penyogokan di dalam prosesnya ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, menjadi polisi kah, menjadi pegawai apakah, ketika dia tidak berkompeten kemudian diloloskan, maka gajinya haram dan dia wajib mengundurkan diri. Tetapi jika dia berkompeten hanya saja pada awalnya dia melakukan sogok, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan gajinya tetap tetap halal. Kenapa? Karena gajinya itu diukur dari pekerjaannya, dari kompetensinya, bukan dari besaran sogokan yang ia beri. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para pemangku kepentingan, para pejabat, ya, HRD, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah menerima sogokan atau mempersyaratkan agar diberi sogokan. Karena itu adalah harta yang haram dan tidak berhak untuk kita memakan, apalagi memintanya kepada mereka. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita dan Allah akan berikan harta yang halal dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, berali bin Abi Talha, ya, dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan di dunia ataupun di akhirat. Dan juga akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah di dalam pekerjaan kita, maka Allah akan mudahkan kita di dalam menyelesaikan berbagai macam urusan kita. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita tahan diri kita agar tidak menerima uang suap, tidak menerima apa gratifikasi, tidak menerima hadiah atau apalah namanya. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan berikan kita kebaikan di dunia dan akhirat. Dan ingat, jadikanlah pekerjaan kita sebagai ladang jihad. Jadikan itu untuk meraih pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.